Halo, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun pada kesempatan ini saya akan coba merefleksikan koneksi antar materi dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum perkenalkan, nama saya Simanjuntak, sebagai angkatan yang ke-11 dari Kota Metro. Selanjutnya terima kasih kepada fasilitator Ibu Eka dan Pak Nanang, pengajar praktik. Dalam kesempatan ini saya akan coba menjawab sebagai beberapa pertanyaan yang ada di LMS dengan ada kutipan di sana. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Atau teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best, dari buku Albert. Dari kutipan di samping, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Yang saya pelajari berarti pembelajaran yang tidak sekedar mengajar, namun juga mendidik. Bahwa penguasaan materi adalah penting, namun lebih penting mengarahkan kepada mereka atau murid tentang hal-hal pokok yang menyangkut karakter, sehingga mereka dapat hidup di masyarakat dengan damai, bermanfaat bagi sekitar, dan tentunya mengaplikasikan ilmu hasil belajar. Lebih mudah memintakan anak baik daripada membaikkan anak pintar. Karakter yang bagus pada anak akan mendorong mereka belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan tidak menyalahgunakan potensi tersebut. Oleh karena itu, guru harus selalu berperan sesuai dengan Patra Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtulada, Ing Majamamun Tarsa, dan Tuturi Handayani. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Dengan pengambilan keputusan, dasar yang harus kita pegang adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta, tidak bertentangan dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Dengan tiga dasar ini kita dapat mengambil keputusan yang memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Ada tiga prinsip pengambilan keputusan adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dengan tiga prinsip ini kita akan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi setiap keputusan yang diambil. Pertimbangan dan langkah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, di mana sebuah keputusan tidak dihasilkan secara instan. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan diharapkan menjadi win-win solution dan bukan win-loss solution. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Saya akan selalu berpegang pada 3 dasar, 3 prinsip, dan 4 paradigma, dan juga 9 langkah mengambil keputusan. Dengan demikian saya dapat mengambil keputusan dengan sebaik mungkin. Dengan demikian saya dapat, dalam proses saya akan melakukan proses coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Saya yakin langkah dan proses ini merupakan suatu pembelajaran juga untuk murid atau rekan yang sedang menghadapi masalah. Dengan hal pengalaman ini, mereka dapat mengadopsi langkah-langkah mengambil keputusan terbaik untuk masalah lain yang mungkin mereka hadapi di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Pertanyaan selanjutnya sesuai dengan kutipan dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel, education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut saya, atau menurut Anda, apakah maksud dari kutipan di samping ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah dialami di modul ini? Jelaskan pendapatnya. Kutipan Hegel menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter yang etik dan etika seseorang. Dalam proses pembelajaran, saya belajar tidak hanya mengetahui akademis, tapi juga nilai-nilai moral dan etika yang membimbing perilaku saya. Pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tapi juga pada pengembangan sikap dan perilaku yang baik. Menurut saya, pendidikan bersifat sebagai seni yang luas, indah, bermakna dalam, berfungsi sebagai terapan maupun keindahan. Dalam segala dinamika dan sentuhannya, kayu yang awalnya biasa dapat dibentuk sebagai barang tepat guna maupun ditonjolkan lakukannya untuk menjadi mahakarya yang indah. Seperti itu juga pendidikan dengan segala prosesnya dapat menguatkan karakter baik dan menekan karakter buruk, mempertajam pikiran dan menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga murid dapat menguasai ilmu dan teknologi, memanfaatkannya bagi kehidupannya di masyarakat, mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara
dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Patra Triloka adalah ajaran KHD yang memuat 3 hal, yaitu ingat satu ada di depan memberi contoh, dan ing marsya mengkarsa di tengah memotivasi, dan tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan dan panutan, menjadi motivator yang selalu mengutamakan komunikasi efektif agar selalu terjalin hubungan yang baik, serta mendorong untuk berkembang bersama. Dengan Patra Triloka ini diharapkan pengambilan keputusan selalu berpihak kepada murid. Nah, selanjutnya bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dasar dalam pengambilan keputusan mencakup 3 hal, yaitu nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar penentuan benar salah, sehingga kita dapat membedakan kasus yang termasuk dilema etika atau wujudan moral. Dengan nilai yang tertanam dalam diri kita, memudahkan berpikir logis agar keputusan yang kita ambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Menurut Gaines tahun 1999, coach juga sebagai kunci membuka potensi seorang untuk maksimalkan kinerjanya. Menurut Whitmore, periode coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien, coaching untuk memaksimalkan proses potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif, atau ICF, International Coach Federation. Menurut ICF, tujuan utama coaching adalah membantu coach berpikir kritis dan kreatif untuk menemukan sendiri solusi berdasarkan potensi yang dimiliki. Coach sebenarnya sudah diarahkan melakukan 9 langkah-langkah mengambil keputusan dengan proses coaching ini, sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan yang baik dan memaksimalkan dampak positif untuk semua pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan mempengaruhi terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema dan etika. Nah, pengambilan keputusan diperlukan emosi yang stabil, sehingga pengambilan keputusan didasari oleh kesadaran diri dan kesadaran sosial yang baik. Pada proses langkah pengambilan keputusan, pikiran jernih sangat berpengaruh pada identifikasi dilema, etika, wujudan moral, melakukan berbagai uji, dan prinsip yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu masalah. Dengan ketenangan hasil hati, maka peluang mendapatkan opsi dilema semakin besar. Akan banyak ide muncul sebagai win-win solution yang tentunya dinantikan oleh pihak-pihak yang terlibat masalah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai yang dianut seorang pendidik? Pada langkah pertama pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus bisa mengenali nilai kebenaran yang saling bertentangan. Disinilah nilai-nilai yang selama ini tertanam berperan dalam identifikasi nilai benar salah. Pada uji intuisi, seseorang akan membandingkan dan mengkonfirmasi apakah suatu keputusan sesuai dengan kode etik, keprofesian, dan nilai-nilai kebajikan yang selama ini diyakini. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Suatu keputusan yang tepat menekankan dampak positif atau negatif, sehingga mengusahakan tidak ada pihak yang sangat dirugikan. Hal ini akan mewujudkan rasa nyaman, dilindungi, adil, tanpa protes, yang akan mengakibatkan ketidaknyamanan di lingkungan tersebut. Kondisi sedikit tidak nyaman tentunya akan dirasakan beberapa orang saat keputusan dihasilkan. Namun dengan proses adaptif dan prinsip mendapatkan hasil terbaik, maka seiring berjalannya waktu akan tercipta suasana aman dan nyaman yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya pada pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah kebiasaan yang selama ini berjalan dan pihak-pihak yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Kebiasaan yang terjadi adalah beberapa orang masih berpikir sepele untuk masalah-masalah yang mereka anggap kecil. Mereka biasanya menganggap kasus dibiarkan maka akan reda dengan sendirinya. Hal ini inilah yang membuat masalah kecil tadi melebar dan menjadi suatu kebiasaan karena dimaklumi. Perubahan paradigma jelas berpengaruh, biasanya ada beberapa orang yang kurang adaptif dengan perubahan yang terjadi baik secara kurikulum maupun aturan kinerja yang memang semua mengarah ke IT.
Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan yang mengikuti 3 dasar pengambilan keputusan pada akhirnya akan berpihak kepada murid. Hal ini tentu akan sejalan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua kebutuhan murid terpenuhi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran selalu mengusahakan keputusan yang berpihak pada murid dengan berbagai prinsip pengambilan keputusan, yaitu ends-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. Maka keputusan selalu mengedepankan kebaikan untuk masa depan murid. Guru sebagai fasilitator tentunya berperan sebagai penuntun sekaligus teladan yang dapat mengadopsi cara dan langkah-langkahnya dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1 ini dengan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 3.1 dengan modul 1.1 adalah kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Sesuai dengan ajaran KHD, bahwa pendidikan adalah menuntun murid mencapai kebahagiaan. Untuk modul 3.1, keterkaitannya dengan modul 1.2 adalah sebagai penuntun murid, guru penggerak kita memiliki peran berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam pengambilan keputusan kita akan mengaplikasikan kelima peran guru penggerak. Selain berpihak pada murid, guru harus mandiri dan reflektif. Setiap keputusan yang diambil dievaluasi secara mandiri dan dibuat refleksi untuk memastikan dampak positif dan pengambilan keputusan tersebut. Untuk keterkaitan modul 3.1 dengan 1.3 adalah guru diharapkan menjadi pemrakarsa perubahan. Hal ini melibatkan banyak pengambilan keputusan yang besar. Sebagai acuan, guru dapat menyusun visi yang berorientasi ke depan untuk diri, murid, dan sekolah secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah dengan bagja atau buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, atur eksekusi, jabarkan rencana yang ada pada modul 1.3. Menurut yang langkah ini dapat dipahami bahwa setiap keputusan membuat suatu perubahan, semuanya mengedepankan manfaat dan evaluasi untuk memastikan apa yang dijalankan adalah sesuai dengan visi masa depan. Keterkaitan modul 3.1 dengan 1.4 adalah visi akan terwujudnya jika budaya positif di sekolah sudah terwujud. Ada keyakinan kelas maupun sekolah yang disepakati bersama. Jika ada penyimpangan, dilakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi sehingga pihak-pihak yang terlibat menyadari kesalahannya dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini sering terjadi juga dilema etika dan bujukan moral yang harus dikenali dengan baik oleh pemimpin pembelajaran sehingga keputusan yang dihasilkan adalah tepat dan berdampak positif. Dengan demikian akan terwujud masyarakat sekolah yang harmonis dan berdisiplin positif. Selanjutnya keterkaitan modul 3.1 dengan 2.1. Visi dalam pembelajaran tentunya memenuhi kebutuhan setiap murid. Guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi murid dengan berbagai kemajemukan, gaya belajar, dan tingkat kesiapan. Itu semua dari modul 2.1. Dengan bantuan tes diagnostik dan karakteristik materi yang akan dipelajari oleh murid, seorang guru harus membuat suatu keputusan model dengan strategi pembelajaran yang akan dipilih. Hal ini tentu membutuhkan banyak pertimbangan dan perencanaan. Keputusan macam diferensiasi yang akan dipilih dan dikembangkan dalam modul ajar atau RPP dapat dievaluasi efektif atau tidaknya dengan evaluasi hasil belajar siswa. Terkaitan modul 3.1 dengan 2.2. Setiap keputusan yang baik tentunya dihasilkan oleh pikiran yang jernih dan kondisi emosi yang stabil. Sebagai pemimpin pembelajaran yang berinteraksi dengan murid yang beragam tentunya tidak jarang menemukan masalah-masalah yang dapat mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Disinilah kesadaran sosial emosional atau KSE harus berjalan dengan baik yang dibahas dalam modul 2.2. KSE ini meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam penyelesaian masalah, seseorang harus hadir sepenuhnya atau mindfulness sehingga fokus menjadi baik dan keputusan yang diambil sedikit mungkin dampak negatifnya. Selanjutnya keterkaitan modul 3.1 dengan 2.3. Dampak negatif yang kecil dapat kita peroleh juga dengan proses coaching yang baik, di mana coach berperan sebagai mitra yang siap membantu coach untuk meningkatkan performa kerja, menemukan solusi atas permasalahannya, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam pembelajaran utamanya. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui supervisi akademik atau yang sudah pernah kita pelajari di modul 2.3.
Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema, etika, dan rujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 4 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut pemahaman saya, sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat keputusan atau penyelesaian masalah, dasar utamanya adalah 3 hal, yaitu nilai kebajikan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada murid. Nilai kebajikan ini digunakan untuk mengenali 2 kasus yang bernilai benar namun bertentangan. Nilai ini juga untuk dasar melakukan pengujian keputusan. Prinsip yang digunakan diantaranya adalah N-based learning, rule and rule-based thinking, dan care-based thinking. Dengan berbagai macam pertimbangan dan langkah-langkah diharapkan hasil yang diperoleh merupakan keputusan terbaik dengan memaksimalkan dampak positif dan win-win solution untuk semua pihak. Hal-hal tidak terduga yang di luar dugaan adalah dengan komunikasi dan kolaborasi pengambilan keputusan dapat lebih maksimal menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian atau opsi trilema, sehingga kedua hal ini sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah ada bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Perbedaannya adalah setelah mempelajari modul ini, saya lebih terstruktur dalam dan mempunyai target waktu dalam penyelesaian persoalan. Saya juga lebih percaya diri mengambil keputusan karena sudah melalui langkah-langkah pengujian yang detail hingga mempertimbangkan dampak dan tindak lanjut dari sebuah keputusan. Selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih percaya diri dan berani membuat program-program untuk pengembangan diri dan baik. Karena mengikuti 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip, saya menjadi lebih detail dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, saya memiliki kecakapan mengambil keputusan dan menentukan pengembangan diri secara lebih terarah dan terprogram. Sebagai seorang pemimpin, saya mempunyai keterampilan berrelasi dan berani memutuskan hal-hal yang berdampak besar bagi lingkungan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jabarkan dalam penasihat materi kali ini. Sekian dan terima kasih.